Selamat siang, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Cisco Networking Academy pada bab 3.5.7 berjudul Create a Python Unit Test. Di sini ada 3 buah bagian. Yang pertama kita disuruh buat melaunch device VM, yang kedua explore option in the unit test framework, yang ketiga test Python function with unit test. Jadi pada modul ini ialah unit test memeriksa kode fungsi atau kelas. Jadi pada lab ini kita akan pakai unit test untuk menguji fungsi JSON search yang mencari key di objek JSON. Terus kita akan lihat perilaku kode bagi menulis tes dan membaca hasil tes, lalu memperbaikinya sampai semuanya oke. Kita langsung ke part yang pertama, melaunch device VM. Sini saya sudah melaunch device VM. Bagian yang kedua kita explore option in the unit test framework. Di sini ada 3 buah pertanyaan. What unit class do you use to create an individual unit of testing? Jadi modul unit test itu menyediakan kelas dasar test case yang dapat digunakan untuk membuat kasus uji baru. Selanjutnya bagaimana test runner mengetahui metode mana yang merupakan metode pengujian. Jadi metode yang namanya diawali dengan huruf test underscore itu merupakan metode pengujian. Selanjutnya, perintah apa agar output ini keluar di terminal. Jadi kita buka terminal, kita ketik perintah Python 3 min m unit test min h. Nah, nanti akan keluar output ini. Selanjutnya kita ke bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ialah test a Python function with unit test. Jadi kita itu mempunyai 3 buah modul nih. Modul rekursif JSON set PY, tes data PY, dan tes JSON set PY. Kita punya 3 modul ini. Kita ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama kita buka tes data PY. Agar lebih enak kita buka terminal Studio Code saja. Kita buka Studio Code. Nah, ini tes data PY. Kita copy semua ini. Nah, di sini saya sudah mengcopy codingan ini ke dalam tes data PY. Nah, selanjutnya kita ke step yang kedua. Step yang kedua, create the JSON function that you will be testing. Jadi kita buka rekursif JSON search. Terus kita copy nih. Kita copy ya. Di sini saya copy nih. Nah, kita Ctrl S agar di save. Nah, jadi kita buka folder JSON search, rekursif JSON search sudah. Terus kita jalankan dengan memberikan perintah ini. Kita jalankan dengan berikan perintah ini di terminal. Kita buka terminal. Nah, kita hapus. Kita buka terminal. Kita navigasikan terlebih dahulu ke kita ketik cd labs divnet crc unit test. Kita navigasikan terlebih dahulu ke sini, baru kita copy. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Oke. Jadi mengapa ini kosong? Karena ini diinisialisasi ulang setiap pemanggilan rekursif sehingga hasil tidak terakumulasi.
Terus kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga kita create some unit test that will test if the function is working as intended. Kita buka tes JSON search. Kita buka lagi Visual Studio Code. Tes JSON search. Terus kita copy ini ke dalam tes JSON search. Nah, di sini saya sudah copy kode itu ke dalam tes JSON search. Selanjutnya kita akan jalankan Python test JSON search di terminal. Kita jalankan di terminal. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi setelah kita menjalankan fungsi tes JSON search, ada tulisan error atau fail. Jadi kita akan memperbaiki error ini. Itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, untuk melihat bagian mana saja yang error, kita buka lagi terminal. Kita tekan perintah komen. Nah, jadi ada tes. Jadi tes JSON search itu oke. Tes search found, tes JSON search file oke. Nah, jadi ada salah satu bagian yang error. Selanjutnya kita investigasi dan perbaiki errornya. Jadi red file ini dibuat dalam JSON search sehingga hilang saat rekursi. Jadi modul menyarankan red file keluar fungsi agar terakumulasi. Kita perbaiki red file ini agar keluar fungsi dan ganti. Kita buka terminal, kita cari rekursi, kita cari tulisan red file. Nah, kita ganti ini. Kita ganti kode ini. Ini kita oke, kita keluarkan ini. Kita copy, kita keluarkan kode ini. Jangan di dalam ini. Enter. Nah, ini kita hapus. Nah, kita save. Nah, selanjutnya kita buka terminal. Kita jalankan fungsi. Kita jalankan lagi. Nah, nanti akan keluar output seperti ini. Jadi ada catatan bahwa ini ketika kita meletakkan red file itu, ini akan menyelesaikan satu masalah, tapi memperkenalkan masalah lain, yaitu red file sekarang bersifat global, bersifat umum, sehingga hasilnya bertahan antar pemanggilan fungsi. Selanjutnya kita ke langkah yang ke-6, kita run ulang dan lihat hasil baru. Kita step yang ke-6. Langkah yang ke-6 kita jalankan perintah Python
Python 3 ini di terminal kita jalankan. Nah, tulisannya error. Nah, kita jalankan kode ini. Oke, nanti outputnya akan seperti ini. Sama ya. Selanjutnya, jadi mengapa test search not found again atau gagal? Karena red file itu bersifat global, terkumpul dari pencarian key 1 sebelumnya, sehingga saat tes mencari key 2 yang tidak ada, JSON search key 2 data tetap mengembalikan list not empty atau sisa sebelumnya. Ini menunjukkan kenapa global state buruk untuk fungsi yang harus deterministik. Oke, kita lanjut ke langkah yang ketujuh. Kita investigasi dan koreksi kesalahan yang kedua pada error di recursive JSON search PY. Jadi kita investigasi kesalahan yang kedua di file ini. Jadi solusi yang terbaik, gunakan closure atau inner function. Red file dideklarasikan lokal di luar fungsi rekursif, namun di capture oleh inner function, sehingga tetap terpakai selama keseluruhan rekursi tanpa mempengaruhi state global. Lanjut, kita copy semua ini, kita taruh di sini. Kita samain posisinya. Oke, kita save. Terus kita jalankan di Python ini. Jalankan di terminal kode Python unit test. Terminal. Oke. Jadi kita telah selesai memperbaiki errornya.
ada tulisan oke. Sekian penjelasan dari saya tentang modul 3.5.7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.